Bahkan, sebagian dari mereka melakukan segala macam cara agar Alung bisa kembali sangar seperti dulu. Apakah Alung mampu bertahan? Atau gagal move on dan kembali seperti dulu? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Film ini berawal dari kembalinya Alung ke negara Hong Kong setelah dipenjara di negara Thailand. Heran kan kenapa dia pincang? Jadi gini, beberapa tahun yang lalu, Kak Lung yang seorang panglima perang sebuah mafia menjalani misi untuk menghabisi kepala gangster di negara Thailand. Aduh, ternyata target Alung adalah seorang juragan bajai di daerah ini. Karena kalah jumlah, Alung dan temannya yang tersisa berniat untuk kabur. Saat semuanya sudah tewas, Alung yang kakinya tertusuk pun berhasil kabur. Setelah berhasil lolos, Alung meminta bantuan kepada bosnya. Tapi tak lama kemudian, keberadaan Alung sudah diketahui kepolisian Thailand. Akhirnya, Alung pun tertangkap dan divonis 6 tahun penjara. Dan kini, Alung yang seperti habis merantau tiba di sebuah kafe milik temannya yang seorang mantan gangster. Saat mereka bertemu, pria bernama Kong ini speechless karena tak menyangka Alung masih hidup. Tapi lama-kelamaan, mereka terlihat senang karena bisa berkumpul dan mengenang keceriaan mereka yang selalu mabuk ceribel. Kemudian, Alung mengatakan bahwa kali ini ia ingin bertaubat dan ingin bekerja di kafe ini. Keinginan itu pun disambut baik oleh Kong yang sejak dulu selalu ditolong oleh Alung. Di keesokan harinya, Alung menjalani aktivitasnya sebagai pelayan kafe. Kegondrongan Alung pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para remaja bau matahari di kafe ini. Tak lama kemudian, 3 fans kangen band datang membuat keributan di dalam kafe. Tanpa diduga, mantan bawahan Alung datang dengan segambreng pasukan. Si ketua geng ini pun tak menyangka akhirnya ia bertemu dengan pemimpinnya. Kemudian, ia kembali bekerja di si bos besar. Akan tetapi, Alung menolak karena ia sudah bertaubat dan lebih memilih untuk menjadi seorang pelayan kafe saja. Karena memaksa Alung sama saja dengan musik macan, pria ini pun pergi sambil mengusir para makhluk gak jelas ini. Setelah beberapa saat, kelompok lain pun datang dan membujuk Alung untuk kembali memimpin mereka. Tapi tetap saja, Alung lebih memilih untuk fokus berkarir sebagai pelayan seperti ece-ece saja. Ketika hampir tengah malam, pimpinan geng Elektron kesal karena tidak sempat nongkrong di dalam kafe. Tapi karena ketampanan Alung yang mirip Ekinceng, wanita bernama Li ini pun memberikan kuntung rokok. Kali aja jadi pelet. Setelah kafe tutup, Alung iseng meracik seblak yang begitu populer di tanah Jawa. Lalu tiba-tiba, ia teringat dengan sosok ayahnya yang sejak dulu kesal kepada Alung yang selalu geng-gengan. Dan sewaktu Alung di penjara, si ayah pun meninggal dan sempat menulis surat kepada Alung. Dari surat tersebut, si ayah berharap Alung bisa berubah dan menjadi orang baik. Nah, dari saat itulah, Alung sadar dan bertekad untuk berubah. Terlihat kedua mata mantan para gangster ini pun berkaca-kaca dengan cerita tersebut. Di keesokan harinya, Alung dan Kong merasa terhibur oleh seorang bocah yang memesan minuman dengan sedotan paralon. Tak lama kemudian, ibunya menitipkan bocah tersebut karena ia akan bermain Juned.
sisi lain, si bos besar dan para petinggi lainnya sedang mukbang di sebuah restoran. Kemudian, mereka membicarakan kembalinya Alung ke negara Hong Kong. Akan tetapi, si bos sudah tidak peduli kepada Alung meskipun sudah berjasa besar bagi kelompoknya. Terlebih karena Alung kini sudah cacat dan tak mungkin hebat seperti dulu. Saat malam datang, kita kembali ke kafe. Kali ini, Alung merasa karena ibu si bocah belum juga kembali. Tapi tiba-tiba, bocah ini memanggil Alung ayah dan mengatakan bahwa ia ingin tinggal bersamanya. Meskipun merasa konyol, Alung memikirkan cara agar ibunya cepat kembali. Singkat cerita, Alung mendapatkan nomor ibu si bocah dan langsung menghubunginya. Namun tanpa diduga, wanita itu mengatakan bahwa bocah ini bukanlah anaknya, melainkan anak Alung dan si pacar yang bernama Helen. Mendengar nama tersebut, Alung pun tak menyangka bahwa permainan futsal bersama Helen dulu ternyata menghasilkan seorang bocah. Terlihat Alung pun seolah tak percaya dengan kenyataan ini. Lalu, ia berniat untuk menjaga si bocah setidaknya sampai bertemu dengan Helen. Kemudian kita beralih kepada Helen yang seorang pimpinan mafia kelas kakap merah. Setelah selesai aris di Taiwan, ia mendapat telepon dari pengasuh anaknya. Lalu, wanita itu mengaku bahwa Alung kini sudah keluar dari Hong Kong. Setelah mengetahui alamatnya, Helen berniat untuk segera menuju Hong Kong. Singkat cerita, Helen 好多人咧喺佢嘅八字命盤上面都有孤神或者寡宿呢啲姻緣不順嘅星組咧，就會認定 Helen tiba di Hong Kong dan mendapat sambutan dari pacarnya yang bernama Prince. Namun karena masih mual akibat perjalanan, Helen memilih untuk langsung tidur. Sesaat sebelum baca doa tidur, Helen teringat ketika Alung akan pergi ke Thailand. Di mana pada saat itu, Helen yang masih burik sangat berharap akan diajak Alung ke Thailand. Melihat Helen yang begitu ngotot, Alung menyuruh Helen untuk segera mandi. Tapi ternyata, Alung sengaja meninggalkannya dan mengurung Helen di kontrakan. Helen yang pada saat itu tidak sadar sedang hamil, cuma melongo melihat pacarnya pergi. Kembali ke kafe. Kali ini, Alung kedatangan kelompok preman yang meminta uang keamanan. Melihat kelakuan para preman ini, Alung dan Kong teringat akan kelakuan mereka dulu. Setelah mengenang masa-masa indah mereka, tiba-tiba Helen mendatangi kafe. Kedatangan Helen pun membuat para preman ini langsung pergi. Terlebih karena Helen merupakan ketua mafia yang disegani dan populer di daerah ini. Kemudian, Alung dan Helen pun terdiam setelah sekian lama mereka tak bertemu. Kebayang dong mau ngobrol apaan? Dengan bergaya seorang pelayan, Alung menyiapkan teh doger andalan kafe ini. Dan ketika melihat Alung berjalan, Helen langsung kaget dengan kondisi cacat mantan pacarnya ini. Saat Alung kembali, ia menyalahkan Helen karena tidak peduli dan merawat anak mereka. Akan tetapi, Helen tidak menggubris perkataan Alung tersebut. Karena yang ia pikirkan hanya kenapa Alung bisa pengkor dan cacat seperti ini. Pasangan rumit ini pun begitu kekeh menunggu jawabannya atas pertanyaan mereka masing-masing. Lalu, Helen meminta agar Alung kembali lagi seperti dulu. Namun jawaban Alung tetap sama seperti biasanya. Sekeras apapun Helen membujuknya, namun tetap saja Alung menolak. Melihat Alung yang keras kepala, Helen pun akhirnya pergi.
Ketika malam datang, Helen bertemu dengan kepala geng si bandar tepung oleng. Di mana kali ini, Helen memesan tepung oleng dalam jumlah yang banyak. Kemudian, Helen menceritakan keberadaan Alung yang sudah berada di Hong Kong. Terlihat pria ini pun kesal dengan keberadaan saingannya itu. Helen pun mengatakan bahwa ia akan terus berusaha agar Alung kembali bersamanya. Di keesokan harinya, Alung mendapat kabar bahwa anaknya baku hantam. Mendengar kabar tersebut, Alung pun langsung mendatangi SD Impress. Sesampainya di sekolahan, ternyata si ketua geng Elektun adalah guru dari anaknya. Terlihat mereka pun sama-sama tak menyangka akan kenyataan ini. Lalu, Alung meminta si guru yang bernama Lee untuk jangan memberikannya catatan buruk kepada riwayat anaknya. Tapi karena Lee menolak, Alung mengancam dengan rekaman video ketika Lee merokok di muka umum. Apalagi rokoknya ketengan dan jarcok pula. Daripada kena semprot bukepsek, Lee akhirnya menuruti permintaan si papa tampan Alung. Setelah mereka sepakat, Alung dan anaknya pun pergi. Kemudian, mereka pun semakin akrab dan terlihat layaknya ayah dan anak pada umumnya. Saat malam datang, Lee melakukan pekerjaannya di kafe milik Kong. Ya, hitung-hitung sambil ngecengin Alung. Tapi tak lama kemudian, teman-teman Lee datang dan mengajaknya mabok di hajatan Ciyeyen. Namun karena Lee mengidolakan Alung, ia pun memilih untuk bertaubat dari kebiasaan buruknya itu. Mendengar perkataan tersebut, para anak muda ini pun kecewa. Ketika ada kesempatan, seorang dari mereka memasukkan pil oleng ke dalam minuman Lee. Meskipun tanpa pukulan, Alung berhasil mengusir para berandalan ini. Namun tanpa diduga, si bocah nyeruput minuman yang sudah dicampur obat itu. Setelah beberapa saat, Lee berkata, "Aduh guys, sepertinya minumanku sudah diberikan obat deh." Ketika si bocah gudag-gideg, para berandalan tadi membawa segambreng pasukan. Kemudian, Alung meminta Lee untuk segera membawa anaknya ke rumah sakit. Sementara ia akan menghadapi para geng motor ini. Hampir saja, pukulan berdamai Alung nyocol di kornea si preman. Saat semua geng Alung berdatangan, para gangster Hong Kong pun mengetahui dan menyangka Alung sudah garang seperti dulu. Terlihat Helen pun senang dengan pemberitaan ini. Terlebih karena ia merasa akan bisa bersama Alung lagi seperti dulu. Melihat geng yang besar, komplotan geng receh ini pun kabur. Tapi bagi Alung, kejadian ini tidak akan merubah pendiriannya yang ingin berhenti menjadi seorang gangster. Singkat cerita, Alung tiba di rumah sakit untuk melihat kondisi anaknya. Saat bertemu dengan Lee, mereka pun menunggu si bocah yang masih menjalani perawatan. Tak lama kemudian, Helen menemui Alung dan mengajaknya bicara. Ketika Alung menganggap Helen akan menemui anak mereka, Helen malah membahas aksi Alung yang keren sewaktu di kafe tadi. Lalu, Helen mengatakan bahwa ia sudah memesan tepung oleng kepada Han atas nama mereka berdua. Ia pun menyuruh Alung untuk mengambil barang yang bernilai sangat mahal itu. Mendengar perkataan Helen, Alung jelas marah. Bukan yang ngurus anak, Nyai malah sibuk ngurusin barang haram. Helen pun berkata, "Banyak aku tak mau ngurus." Mari sini. Hanya dengan satu kotak, Anda boleh menghapuskan plak yang degil, menghilangkan kesan kuning kusam, dan mendapatkan gigi putih. Tapi jika aku dekat dengan anak kita, aku selalu ingat kepadamu yang sudah meninggalkan aku, Lung. Setelah meluapkan kesedihannya, Helen pun pergi. Di keesokan harinya, Helen berniat untuk menemui Han. Tapi kali ini, ia berniat akan memancing Alung untuk datang menyelamatkannya.
Helen pun meminta anak buahnya untuk mengatakan kepada Alung bahwa dirinya ditahan oleh Han. Setelah memberikan perintah tersebut, Helen langsung menemui Han. Saat mereka bertemu, Han yang sudah mengirimkan tepung oleng merasa kesal karena Helen belum memberikannya uang. Dan dengan lantangnya, Helen mengatakan bahwa ia tidak memberikan uang kepada Han. Terlihat Han pun kesal karena Helen sudah PHP, apalagi saat Helen pergi meninggalkannya. Akhirnya, Helen pun ditahan di tempat Han. Dan untuk saat ini, rencana Helen berjalan lancar. Di sisi lain, anak buah Helen melakukan tugasnya. Akan tetapi, ia menceritakan tentang akal bulus Helen yang sengaja bikin masalah. Karena sudah muak dengan perilaku Helen, Alung akhirnya menemui Prince, sang pacar dari Helen. Lalu, Alung menceritakan tentang apa yang sedang dialami oleh Helen. Ia pun meminta Prince untuk segera menolongnya. Terlebih karena Alung merasa Prince adalah laki-laki yang pas untuk mendampingi wanita gangster itu. Setelah pembicaraan singkatnya, Alung pun pergi. Singkat cerita, Prince menemui Han. Lalu, ia menyebutkan niatnya yang akan menjemput Helen. Kemudian, ia memberikan cek sebagai bayaran untuk tepung oleng yang diterima oleh Helen. Setelah deal-dealan, Han pun mengantar Prince kepada tawanannya. Bagaikan seorang Arjuna berduit, Prince berusaha tampan di hadapan si nenek Helen. Sementara itu, Helen kecewa karena bukan Mas Alung yang menyelamatkannya. Setelah keluar dari tempat Han, Helen marah karena Prince sudah ikut campur. Dan apapun yang terjadi, Helen mengatakan bahwa ia akan tetap menunggu Alung. Lalu, dengan sadisnya Helen pun memutuskan ikatan cinta di antara mereka. Bagaikan kesambar geledek, jiwa gangster Prince pun rontok saat diputuskan oleh Helen. Kemudian kita beralih ke suasana menyenangkan di tempat Alung. Lalu tiba-tiba, Helen datang dengan perasaan kecewanya. Ia pun tak habis pikir Alung setegah itu kepadanya. 我已經做得好清楚，你咁得唔得？我17歲跟你覺得你唔講我聽，我同你啲靚啊日日喺出邊，所謂啫，1500啫嘛，係嘛？你唔咩嘛？冇錯啊！你要咩嘛？你咯，你啊咩晒啊！ Setelah keadaan sudah tenang, Alung pun sadar akan kesediaan Helen yang sudah 6 tahun menunggunya. Karena ternyata, dulu Alung sengaja meninggalkan Helen karena ia khawatir jika Helen terluka. Akhirnya, keluarga yang pernah ijab kabul ini pun sudah sama-sama sadar dan saling mengerti. Helen merasakan sensasi anak yang akan disekolah. Sementara itu, Frigg Alung menyiapkan sarana untuk pasar dan itu. Kemudian, Helen mengatakan bahwa akan mendapat honor dan fokus untuk merawat anak mereka. Terlihat Alung pun merasa lega karena Helen akhirnya sadar dan mau bertobat. Di tengah kebahagiaan mereka, kita melihat Prince yang galau parah. Ketika sedang sibuk manyun, ia dihubungi oleh Han yang berniat untuk mengadu domba. Kemudian, Han meledek Prince yang sudah dibuang Helen bagaikan sampah. Ia pun mengatakan bahwa semalam Helen tidur di tempat Alung. Merasa sudah terhina, Prince menyuruh Han untuk ke loteng kantornya malam ini. Beberapa jam berlalu, kita melihat Helen yang akan menjemput anaknya di sekolah. Tanpa diduga, Prince menculik si bocah bersama Helen. Tanpa diduga, anak buah Prince melakukan teror di tempat Alung. Tapi untungnya,
mantan anak buah Alung datang tepat pada waktunya. Karena kelakuannya dihalangi, si Pirang pun menghubungi bosnya. Kemudian, Prince mengatakan kepada Alung bahwa ia sudah menyandra Helen dan anaknya. Ia pun menyuruh Alung untuk datang ke tempatnya malam ini. Singkat cerita, Alung pun mendatangi Prince yang ternyata ingin menantangnya duel. Lalu, Prince mengatakan jika Alung berhasil mengalahkannya, ia akan meninggalkan Hong Kong. Akhirnya, Alung mampu mengalahkan Prince meskipun kakinya pincang. Karena Prince sudah mengakui kekalahannya, ia pun melepaskan Helen bersama si bocil. Dan dari saat ini, Prince akan memenuhi janjinya untuk pergi meninggalkan Hong Kong. Hampir saja, Alung disambit belati pramuka oleh seorang pemuda. Rupanya, pemuda ini berdalih ingin menuntut balas atas perbuatan Alung ketika masih menjadi seorang gangster. Tanpa diduga, pelaku yang ternyata anaknya Han itu berhasil melukai Alung. Akhirnya, si mantan gangster ini pun tewas oleh rencana Han yang benci akan kehadiran Alung. Ending yang bikin nyesek juga kan. Perjalanan Alung yang seorang gangster menemukan hidayah setelah kematian ayahnya. Dan di masa-masa taubatnya itu, Alung mampu bertahan dan tidak kembali ke dunia hitam. Perubahan Alung pun semakin terlihat saat dia bertemu dengan darah dagingnya. Akan tetapi, masa lalu Alung yang kelam terus membayanginya. Hingga ia pun sulit untuk terhindar dari kekerasan khas gangster. Dan di akhir film, nasib tragis pun dialami Alung yang baru beberapa detik merasakan kebahagiaan. Dari kasus Alung, mungkin kita bisa mengambil hikmah. Taubatnya Alung akan lebih sempurna jika ia hijrah ke tempat yang lebih baik. Jika saja Alung tidak kembali ke Hong Kong, mungkin kisah tragis ini tidak akan terjadi. Tapi jika Alung pergi ke Zimbabwe, mungkin saat ini ia sedang mengambil air pakai kompan. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video El Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.